Buat para guru di Indonesia, akhir semester itu seringkali identik sama satu hal, tumpukan pekerjaan administrasi yang rasanya nggak ada habisnya. Tapi gimana kalau semua itu bisa diubah? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah transformasi digital yang dirancang khusus buat menyederhanakan salah satu tugas guru yang paling menyita waktu. Coba dibayangin, sebagai guru, waktu kita yang seharusnya buat ngajar malah habis buat ngisi rapor, nulis deskripsi satu-satu, ngerekap nilai, ngecek lagi biar nggak ada yang salah. Wah, prosesnya itu bisa bikin capek banget kan? Ini masalah nyata yang dihadapi para pendidik kita di seluruh penjuru negeri. Jadi proses ngisi rapor yang tradisional itu bukan cuma sekedar tugas, tapi udah jadi beban administrasi yang berat. Waktu dan energi yang seharusnya bisa dipakai buat ngobrol sama siswa, buat ngebimbing mereka, malah habis di depan tumpukan kertas. Terus gimana dong solusinya? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita dalemin dulu masalah tumpukan kertas tadi. Terus kita kenalan sama solusi digitalnya, yaitu e-rapor. Kita bakal bedah cara kerjanya gimana, siapa ngerjain apa di sistem ini, apa aja manfaatnya, dan pastinya gimana ini semua ngebentuk masa depan pendidikan kita. Siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih jagoan dalam cerita kita. Aplikasi e-rapor SMP, sebuah inovasi keren dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama yang jadi jawaban buat tantangan administrasi di zaman yang serba digital ini. Jadi, apa sih e-rapor SMP itu? Ini bukan sekedar rapor versi digital biasa ya, ini adalah sebuah sistem manajemen penilaian yang lengkap. Dan kata kuncinya di sini adalah terintegrasi dengan Dapodik. Dapodik itu kan pusat data pendidikan nasional kita. Nah, integrasi inilah yang bikin semua data jadi nyambung dan seragam di seluruh Indonesia. Penting banget. Kerennya lagi, aplikasi ini tuh nggak diam di tempat loh. Dia terus berkembang. Dimulai tahun 2017 buat kurikulum 2013, terus diupdate buat dukung kurikulum merdeka di tahun 2022. Bahkan di tahun 2024, dua kurikulum itu digabung dalam satu aplikasi. Dan di 2025, aplikasinya dibangun ulang pakai teknologi baru. Ini bukti kalau ada komitmen kuat buat terus jadi lebih baik. Sekarang kita coba intip dapurnya yuk. Gimana sih sistem canggih ini bisa bekerja? Gimana caranya data dari sekolah bisa nyambung dengan mulus? Nah, gambar ini mungkin kelihatannya agak teknis ya, kayak diagram para insinyur. Tapi tenang, ini sebenarnya adalah jantung dari sistem e-rapor. Diagram ini nunjukin gimana data itu mengalir dari server di sekolah, diolah di e-rapor, terus dikirim dan disinkronkan ke server pusat Dapodik. Oke, biar gampang, kita bedah diagram tadi jadi 5 langkah simpel. Pertama, operator sekolah input data dasar ke Dapodik. Kedua, e-rapor otomatis narik data itu. Ketiga, para guru mulai masukin nilai. Keempat, nilai final yang udah jadi dikirim balik ke Dapodik di sekolah. Dan terakhir, dari sekolah semua data itu disinkronkan ke pusat. Simpel, nyambung, dan efisien banget kan? Terus, posisi Anda ada di mana dalam alur kerja ini? Nah, sekarang kita bakal lihat gimana sistem ini dirancang buat berbagai peran yang ada di sekolah, dari admin sampai ke siswa. Pertama, kita mulai dari administrator. Anggap aja mereka ini arsiteknya, orang yang ngebangun dan mastiin pondasi sistem e-rapor di sekolah itu kokoh. Tanpa mereka, sistemnya nggak bakal bisa jalan. Tugas mereka ini super teknis dan krusial. Mereka lah yang pertama kali nyambungin e-rapor ke Dapodik. Mastiin semua data awal itu valid, ngatur hal-hal detail kayak logo sekolah dan tanda tangan, dan yang paling penting, mereka yang kirim data final kembali ke Dapodik. Bisa dibilang, mereka ini penjaga gerbang datanya. Selanjutnya, ada peran yang paling inti buat ngisi konten rapornya, guru mata pelajaran. Iya, merekalah sumber utama dari semua data nilai akademik yang masuk ke sistem. Nah, tugas guru mata pelajaran ini sangat fokus. Mereka yang input tujuan pembelajaran, masukin nilai-nilai siswa, dan juga ikut ngasih masukan buat penilaian karakter atau proyek. Merekalah yang ngasih daging atau isi ke dalam rapor. Setelah semua nilai dari para guru mata pelajaran masuk, ada satu peran lagi yang ngejahit semuanya jadi satu, yaitu wali kelas. Merekalah yang menyatukan semua kepingan data jadi sebuah rapor yang utuh. Wali kelas ini yang nambahin sentuhan akhirnya. Mereka ngurus data non-akademik kayak absen dan nilai ekskul, nambahin catatan pribadi yang penting banget buat siswa, nentuin status kenaikan kelas, dan jreng-jreng. Akhirnya, mereka yang menekan tombol cetak buat rapor final setiap siswanya.
Tentu aja, sistem ini nggak akan lengkap tanpa pengguna akhirnya, para siswa. Kerennya, e-rapor ini juga memberdayakan mereka buat bisa memantau sendiri kemajuan belajar mereka. Jadi, siswa bisa login buat lihat profil mereka, nge-track perkembangan nilai-nilainya, bahkan bisa download rapor digitalnya sendiri. Ini ngasih mereka rasa kepemilikan atas proses belajar mereka. Sebuah langkah penting buat jadi pembelajar mandiri. Oke, kita udah lihat semua peran dan prosesnya. Terus, apa sih dampak yang lebih besar dari e-rapor ini? Manfaatnya itu jauh lebih dari sekedar mindahin nilai ke format digital. Ada kutipan bagus banget nih dari Direktur SMP, Ibu Maulani Mega Hapsari yang ngerangkum semuanya. Tujuannya itu ada dua. Satu, bikin kerjaan guru lebih ringan. Dan dua, pada saat yang bersamaan, ningkatin kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dua-duanya dapat. Jadi kalau kita rangkum keuntungannya apa aja? Pertama, beban kerja admin guru jelas berkurang drastis. Kedua, data jadi konsisten se-Indonesia. Ketiga, sistem penilaiannya jadi terpusat dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dan keempat, ini menciptakan standar pelaporan yang sama buat semua SMP. Benar-benar sebuah kemajuan di banyak sisi. Sebagai penutup, penting banget buat kita melihat e-rapor ini bukan cuma sebagai sebuah aplikasi, tapi sebagai bagian dari sebuah gerakan yang jauh lebih besar. Jadi, ini bukan cuma soal ganti kertas jadi digital loh. E-rapor adalah salah satu pondasi penting. Ini adalah bagian dari sebuah visi besar buat menciptakan ekosistem pendidikan di mana data bisa dipakai buat mengambil keputusan yang lebih baik, mendukung siswa lebih efektif, dan ujung-ujungnya mendorong kemajuan pendidikan nasional. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin bareng-bareng. Kalau sistem kayak e-rapor ini bikin data pendidikan kita jadi makin nyambung dan gampang diakses, kira-kira apa ya langkah selanjutnya? Apalagi terobosan yang bisa kita ciptakan dengan kekuatan data ini? Coba deh pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.